Alkitab khususnya Matius 17 ayat 1, 2, dan 3, 4 mengenai kesimpulan mereka bahwa Yesus pergi ke Mekah atau naik haji. Lalu mereka berempat kompak berkata, Subhanallah, Masya Allah, Yesus naik haji, pantasan ada di hadis apalah segala macam. Dan mereka mengatakan, Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah. Ini namanya otak-otak yang nggak nyambung, otak-otak yang meletakkan otaknya di dengkul. Mereka tidak pintar, mereka pintar sekali bernarasi untuk membodohi umat muslim dimanapun berada, seolah-olah mereka paling tahu. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang, dan juga memberikan komentar yang cerdas, sopan, dan membangun orang lain. Tentu men-share video-video dari channel ini ke media teman-teman, sehingga ada banyak orang mengetahui informasi tentang kebenaran dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lagi-lagi bahwa seorang ustadz modal Google mulut cempreng ini memberikan pertontonan yang memalukan diri sendiri dan juga umat muslim. Begitu bangganya mereka ini memiliki ustadz ini, ya, tamatan Israel tapi otak kok nggak ada yo. Ya kalau belum tahu ya belajar gitu ya. Saya ngomong begini karena orang ini sudah terlalu sering mengotak-atik Alkitab dan menafsirkan sembarangan. Dan mereka di sini ada 4 orang. 4 orang ini notabene tidak memiliki pengetahuan tentang Alkitab, tapi hanya ajang menunjukkan kebodohan mereka. Siapa-siapa mereka dan apa yang mereka bahas? Mari kita lihat videonya teman-teman. Ini dia videonya. Di dalam Matius pasal 17, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung yang tinggi. Namanya Gunung Hermon. Tingginya Gunung Hermon di Israel. Tingginya 2841 meter dari permukaan laut. Tingginya aja gua hafal. Gunung Hermon itu 2841 meter dari permukaan laut. Tinggi memang. Naik mereka ke atas, dan tiba-tiba muncul di sebelah kanan Musa, di sebelah kiri Elia. Ngobrol bertiga di atas puncak gunung yang tinggi. Kenapa? Reuni. Karena hanya 3 orang ini yang sampai di Horeb, yang sampai di Mekah dan mendapatkan firman Tuhan. Musa, Elia, dan Yeshua anak Maria. Demikian Bung Ade. Wow, pencerahan ini subhanallah, Masya Allah. Benar, berarti ada hadis Musa Yesus naik haji. Masya Allah, iya benar, itu luar biasa. Kita sudah melihat apa yang dibicarakan oleh si Kainama ini. Lulusan Israel ini luar biasa, haleluya, lulusan Israel tapi modal Google, ya, modal Google sudah itu salah lagi gitu ya. Ada lagi si Nandar evangelis, oh luar biasa, dan ada si Aristo ini ya, oh luar biasa ya, dan ada namanya si Sudrajat, siapalah itu nggak tahu saya, dia menyembunyikan wajah ya, kemungkinan tidak berani dia ya, karena yang dibahas tentang Kristenan dan membahas menafsirkan Alkitab sembarangan. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ketika melihat videonya itu saya yakin bahwa teman-teman sudah memiliki penilaian terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini ya, Ustadz Kainama ini yang Ustadz Google ini mengenai Alkitab khususnya Matius 17 ayat 1, 2, dan 3, 4 mengenai kesimpulan mereka bahwa Yesus pergi ke Mekah atau naik haji.
Lalu mereka berempat kompak berkata, Subhanallah, Masya Allah, Yesus naik haji, pantasan ada di hadis apalah segala macam. Dan mereka mengatakan, Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah. Ini namanya otak-otak yang nggak nyambung, otak-otak yang meletakkan otaknya di dengkul. Mereka tidak pintar, mereka pintar sekali bernarasi untuk membodohi umat muslim dimanapun berada, seolah-olah mereka paling tahu. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, gampang sekali ketika dia berkata bahwa Gunung Hermon itu tingginya 2841 katanya. Coba buka Google, Wikipedia dan lihat di sana berapa tinggi Gunung Hermon yang sesungguhnya. Maka apa yang dibicarakan oleh Ustadz Kainama itu terbalik, bukan seperti yang dia katakan itu. Teman-teman yang menonton video ini, coba buka saat ini tinggi Gunung Hermon, ya. Nah, saya kasih kepada teman-teman untuk mencarinya. Kalau saya yang beritahu, nanti teman-teman tinggal dengar aja ya. Jadi supaya ada kerjaan teman-teman juga gitu, ya, supaya si Ustadz Google ini boleh belajar lebih hati-hati dan lebih kritis dan lebih mempersiapkan dirinya. Lalu dengan bangga jadi berkata, tingginya aja gua hafal gitu. Udah hafal salah lagi gitu ya kan. Apa namanya itu? Itu namanya tidak otak kosong ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa Yesus bertemu dengan Elia dan juga Musa di Gunung Hermon itu gitu ya. Nah, mari kita baca Matius 17 ayat 1. Dikatakan begini. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja ya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Ada istilahnya itu namanya transfigurasi. Berubah wajahnya, bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, maksudnya Yesus, jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia, dan seterusnya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini tidak ada hubungannya dengan Mekah, tidak ada hubungannya dengan haji. Catat itu baik-baik. Kalau Ustadz ini mengarang, ya itu karangan bebasnya dia. Tidak ada hubungannya itu dengan Mekah naik haji seperti yang disimpulkan oleh keempat trio anga-anga ini, trio yang berpikir pendek ini. Tidak ada sejarahnya bahwa mereka ini Yesus sedang naik haji dan ke Mekah. Ini terlalu nampak kebodohannya, terlalu nampak ketidaktahuannya. Kita harus tahu Mekah itu kapan adanya. Kita harus tahu Islam itu kapan lahirnya. Siapa yang mencetusnya? Pasti Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa sampai begitu? Ada apa yang terjadi di abad-abad ke-6 ke-7? Kalau umat Islam cerdas, pasti ini Ustadz nggak laku. Pasti orang-orang ini tidak laku. Tapi karena kalian begitu tidak mau cari tahu, maka kalian mempercayai yang namanya Ustadz ini teman-teman. Jadi saya mau luruskan apa yang dia sampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama, Yonatan Nandar, Aristo dan Unggul Sudrajat ini, itu benar-benar clear dan mereka, Masya Allah, Yesus naik haji. Kesimpulanmu begitu sembrono. Yesus tidak mengenal haji. Yesus tidak mengenal Mekah. Tidak mengenal, bahkan ke sana pun tidak mungkin. Tidak ada itu. Waktu di zaman Yesus tidak ada Mekah, tidak ada itu. Ada Mekah, ada istilah haji, itu zaman Islam. Biar kamu paham semua. Jadi stop mengklaim kamu belajar dari internet doang, translate internet, kamu percaya dengan mudahnya mereka reuni. Walah, reuni pula kau bilang. Belajarlah baik-baik. Sekarang kan masa internet. Ini lengkap semua di sini nih. Ini tidak ada hubungannya dengan haji, tidak ada hubungannya dengan Mekah, tidak ada hubungannya dengan Islam. Pada saat mereka di gunung itu, mereka tidak memikirkan Islam, mereka tidak memikirkan haji, mereka tidak memikirkan Mekah. Biar paham kalian. Ini memikirkan bagaimana persiapan Yesus menuju kematian di Golgota. Jadi tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali.
apalagi haji. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini saya komentari karena mulutnya si Ahmad Kainama ini begitu licin, mudah sekali membohongi umat muslim. Dan kalian percaya pula itu sama si Kainama ini, sama si Nandar ini, sama si Aristo ini. Udah ilmunya nol, memakai gelar-gelar dari kepada Kristen supaya laku di kalian. Jadi harap kalian belajar. Sekarang kan zamannya internet, teman-teman umat muslim dimanapun kalian berada. Dengar ini, kalian belajar sungguh-sungguh buka internet, ya. Coba cari, perhatikan mulut licin daripada si Kainama, si Nandar ini. Tidak ada satupun yang benar, semua salah. Karena mereka nggak menguasai Alkitab, mereka hanya mencari panggung di dunia muslim. Mereka nggak tahu apa-apa. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kami datang untuk mencerdaskan kalian. Kalau kalian muslim, pelajarilah Al-Quran, pelajarilah hadismu. Jangan pelajari Alkitab, karena kalian nggak mampu. Tapi kalau kalian mau tahu tentang Yesus, tanyalah orang Kristen yang benar, bukan ustadz-ustadzmu itu, ya. Sampai di sini video saya, semoga dicerahkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen dan share. Tuhan memberkati kita. Bye bye.